Halo sahabat online YouTubeku yang terkasih. Senang banget nih aku jumpa lagi dengan kalian. Rindu banget karena udah lama nih aku nggak bikin video. Nah, kali ini aku lagi wisata di daerah Banyumas. Di sini tepatnya aku ada di pinggiran Sungai Serayu. Apa yang menarik dari Banyumas? Ada satu kelenteng nih teman-teman, sahabatku. Ada sebuah kelenteng yang dibangun dari 1826. Ini merupakan kelenteng yang menarik. Kenapa? Karena kelenteng ini menjadi simbol dari kerukunan umat Banyumas. Nama kelentengnya adalah Kelenteng Buntebio. Tapi sebelumnya, biar kamu terus tetap bisa ngikutin video-video aku, kasih like, subscribe, terus komen, dan juga share ya ke teman-teman biar aku makin semangat. Nah, kelenteng ini disebut juga kelenteng rumah budaya. Kenapa? Karena kelenteng ini dulunya banyak diurusi oleh orang-orang pribumi asli Banyumas. Banyak kegiatan dilakukan bersama di sini. Yuk, sekarang kita ikut yuk. Ada kura-kura. Ya, di sini di patung kura-kura ini dibangun juga sebuah prasasti. Nah, prasasti ini katanya sih untuk mengenang jasa-jasa mereka yang membantu pembangunan baik pemikiran, jasa, uang dan sebagainya. Oh ya, ngomong-ngomong kelenteng ini baru selesai direnovasi 2012 setelah terjadi kebakaran sebelumnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam aulanya. Nah, ini aulanya super asik ya. Kenapa begitu? Karena pada masa dulu dan sampai sekarang juga sih sebetulnya masih dipakai untuk tempat bersilaturahmi bersama antara beda budaya dan beda agama loh. Aula kelenteng yang kerap digunakan untuk tempat pertemuan lintas agama ini dihiasi dengan lukisan. Gimana sampai di sini udah keren kan? Unsur kejawen dari kelenteng ini terlihat dari bangunannya yang berbentuk joglo. Nah, yang menarik dari kelenteng ini adalah adanya satu nama, yaitu Mbah Kuncung. Mbah Kuncung ini ada disiapkan suatu meja tersendiri, sama seperti mereka yang dianggap suci dan dihormati lainnya juga disiapkan meja tersendiri. Nah, anehnya kan Mbah Kuncung ini namanya Indonesiana banget gitu loh ya. Tapi kenapa sih latar belakangnya? Menurut cerita, ada seorang penasehat spiritual yang berkomunikasi dengan Kongco. Nah, pada waktu bermeditasi itu selesai deh sudah, lalu pamit pulang. Tapi tiba-tiba ada yang kulonwon ya, jadi juru kunci di situ langsung mempersilahkan masuk. Nah, ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kuncung yang udah hidup ratusan tahun, yang selama ini selalu membantu Kongco di dalam pengobatan, pertolongan, kesembuhan untuk orang yang datang ya gitu. Nah, lalu untuk penghormatan atas jasanya ditanya apakah berkenan untuk dibuatkan meja. Karena Mbah Kuncung ini berkenan, lalu dibuatkanlah meja untuk menghormati beliau. Uniknya dalam setiap upacara, misalnya memberi makan kepada kaum suci ini, Mbah Kuncung ini ditanya mau sajiannya seperti apa. Dia tidak mau daging, namun berkenan hanya jajan pasar, kopi, teh, dan buah-buahan. Di meja Mbah Kuncung sendiri, berdasarkan sasmita atau pesan gaib, juga diminta untuk meletakkan 3 buah keris dengan 3 pamor yang berbeda-beda. Nah, pamor yang pertama adalah Mbah Brojol, lalu kemudian Sapu Jagat, lalu ada Cempana Citra. Nah, yang Mbah Brojol ini untuk pengayom bagi ibu-ibu yang akan melahirkan, lambang kelahiran manusia. Lalu Sapu Jagat itu lambang pembersihan diri dari hal-hal yang buruk. Lalu Cempaka Citra itu, citra atau carita, merupakan lambang pembawaan yang tenang gitu. Anehnya ketiga keris itu ketika terjadi kebakaran di kelenteng ini, mereka seperti turun ke bawah meja sehingga mereka aman dari kebakaran. Jadi keris-keris ini sampai sekarang tetap ada. Kalau kita perhatikan, setiap kita masuk kelenteng maka ada 2 singa yang selalu menunggu di depan. Ini adalah sepasang singa kilin. Perannya adalah sebagai penjaga dan penolak bala.
Untuk yang jantan sendiri biasanya ditandai dengan mulut yang terbuka, lalu kemudian kakinya atau tangannya memegang bola. Dan untuk yang betina memegang anak dan mulutnya tertutup. Yang sekarang kita berdiri di terasnya ini adalah gedung serbaguna. Kalau tadi ada prasasti yang menunjukkan gedung ini diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang waktu itu menjadi presiden kita. Warna-warna dari hiasan ornamen ini seringkali memang 3 unsur ya, yaitu hijau sebagai lambang langit, biru sebagai lambang air, merah sendiri sebagai lambang bumi. Tapi kalau dimaknai kembali, ada lagi, hijau itu paru-paru, biru itu tenggorokan, merah itu dubur, kuning itu jantung, oranye itu perut. Sekarang kita lihat atap. Atap yang melengkung itu melambangkan bangunan keagamaan atau istana. Ada berbagai patung di atasnya. Ada 10 hewan, yaitu pendeta yang menunggang Phoenix yang diikuti naga, lalu Phoenix, singa, kuda surgawi, kuda laut, singa mistis, ikan, kambing, dan kerbau. Nah, di bagian atasnya lagi itu di tiap pinggiran atap ini ada tulisan Fu dan Su, artinya rezeki dan panjang umur. Ini dia. Yang aku nikmati dari kelenteng ini selain keindahannya juga suara kicauan burungnya loh. Yuk melipir lagi ke ornamen lain ya. Di sini yang menarik adalah ornamen naga yang berbentuk kayak 3 dimensi gitu. Dia lagi dinaiki oleh Dewi Kwan Im. Nah, ini keren banget ya. Maksudnya tuh detailnya sampai matanya dibikinnya begitu indah. Kita lanjut ke gerbang Fu Anmen, gerbang kebahagiaan dan keselamatan. Gak semua kelenteng punya ini, hanya kelenteng yang besar saja yang punya. Nah, sekarang ini adalah tempat air suci dulu dipakai untuk didoakan, lalu untuk penyembuhan. Sumur ini berisi 5 sumber mata air atau wijingseng yang kemudian pada tahun 97 ditambahkan, yaitu mata air timur dari Sayudieng, selatan Sumur Mas atau Kali Bening, lalu aslinya. Nah, kalau kita jalan ke depan lagi, maka di sini ada kuda yang sedang menginjak bumi, kuda terbang ya. Ini adalah houlu yang ada di kiri kanan untuk membakar mingce atau kertas sembayangan yang bentuknya seperti kendi besar. Di depan ada altar utama, yaitu Tinkung atau Tuhan Alam di depan pintu masuk utama. Nah, di bawahnya ada altar Ibu Pertiwi. Yuk kita lanjut masuk ya. Di depan pintu utama selalu dijaga oleh sepasang penjaga pintu atau mensen. Nah, ini setiap kelenteng berbeda-beda ya. Di sisi kiri Utikyong, yaitu dengan lambangnya singa, lalu di sebelah kanannya Jinsyopo dengan lambang naga. Oh ya, ada satu yang aku lupa ya, di atap itu ada lambang phoenix, ada burung phoenix. Kenapa? Karena kelenteng ini masuk ke dalam dinasti Qing. Jadi raja pada waktu peperangan zamannya dia tuh hampir kalah. Tiba-tiba seekor burung kemudian melintas di atasnya, yaitu seekor burung phoenix. Nah, burung phoenix itu kemudian dia pegang kakinya, maka raja yang hampir tidak selamat kemudian menjadi selamat, dan peperangan yang kalah akhirnya bisa dimenangkan karena keselamatan si raja itu. Nah, jadi burung phoenix itu melambangkan keberuntungan. Jadi dari kejahatan diubah menjadi keberuntungan, makanya ada lambang burung phoenixnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari kelenteng. Kami nggak bisa masuk ke dalam untuk mengambil video, jadi dari luar saja, dan kami nggak sampai masuk ke dalam karena ini tempat untuk berdoa. Jadi ini diambil dari batas pintu saja. Yuk sekarang kita ngunjungi meja Mbah Kuncung. Di meja Mbah Kuncung ini ada 3 buah keris. Keris diletakkan di tempat Mbah Kuncung ini karena keris dianggap berenergi karena pembuatannya melalui proses tirakat, doa, lalu digosok dengan batu sambil berdoa. Doanya apa ya? Kidung kepada Allah. Nah, energi inilah yang diselaraskan dengan kealahan. Jadi magic dan klinik gak ada ya, yang ada energi positif dari ilahi. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa di dalam kejawen ini mengandung unsur ilmu titen, ilmu yang belajar dari pengalaman.
Juga ada unsur hitung-hitungannya yang sesuai dan cocok dengan aliran Tao. Ayo jangan lupa like, subscribe, dan share. Kasih juga komen ya. Nanti abis itu kita jalan-jalan ke seberang kelenteng ini. Di sini ada bakmoy, restoran bakmoy yang enak banget, namanya bakmi moy. Ini daftar menunya. Dia cukup lama ada di sini. Jadi katanya memang bakmoynya enak. Jadi kita coba yuk. Asik. Ini dia bakmoynya. Yummy. Nah demikian sahabat Tayin, perjalanan kita di Banyumas, kunjungan kita ke kelenteng yang syarat dengan akulturasi yang membawa dampak positif di dalam masyarakat. Kita menyikapi budaya orang lain, agama orang lain dengan secara positif, maka negara Indonesia akan tetap terus berjaya. Yuk kita foto-foto di sini, kita nikmati perjalanan kita Indonesia.